أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Materi khutbah kita pada kesempatan yang singkat dan bawakan ini adalah merujuk kepada ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman: Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dimaksud itu adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan disebutkan bulan haram karena bulan yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, hari ini kita telah berada di tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah, atau yang dikenal dengan Hari Ashura. Hari Ashura ini adalah hari yang diistimewakan bukan saja umat Islam, tetapi umat Yahudi dan umat yang lainnya. Mereka juga memuliakan bulan Muharram atau 10 Muharram.
atau yang disebut dengan hari Ashura. Akan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah mewajibkan satu hari puasa terhadap Yahudi, itulah puasa di 10 Muharram atau hari Ashura. Kalau kita merujuk dalam sejarah, banyak kejadian-kejadian atau kisah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Seperti yang sama-sama kita maklumi, salah satu dari Nabi Rasul yang Allah panjangkan umurnya, usianya hampir 1000 tahun, adalah Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun usianya yang begitu panjang, tapi umat yang mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh hanyalah sedikit. Sehingga Nabi Nuh curhat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah berdakwah di tengah-tengah kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada pengaruh dari dakwah yang kusampaikan kepada mereka, kecuali mereka senantiasa menghindar. Bahkan yang lebih menyakitkan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Di saat Nabi Nuh datang ke tengah-tengah mereka untuk menyampaikan risalah yang diamanahkan Allah kepada beliau, kaumnya saat itu senantiasa menutup kuping karena alergi terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Yang pada akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk melakukan hijrah, karena Allah ingin melakukan sebuah keputusannya, yaitu membuat banjir yang besar. Maka ketika itu terjadi, yang lebih menyedihkan bagi Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anaknya tidak mengikut risalah yang dia bawa. Bahkan ketika dia sampaikan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Duhai anakku sayang, silakanlah naik ke sampan dengan kami, janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang kafir. Tapi apa jawaban anaknya saat itu? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, saya tidak mau ikut. Saya bisa naik ke atas bukit, tidak akan mungkin air sampai ke sana. Tapi dijawab oleh Nabi Nuh, la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat hari ini, duhai anakku, dari ketentuan Allah, kecuali orang-orang yang mendapat kasih sayang. Pada akhirnya anaknya Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlabuhlah kapal Nabi Nuh itu di Bukit Judi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kisah yang lain adalah selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud. Seperti juga yang sama-sama kita maklumi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari keluarga yang tidak berakidah. Mereka menyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri adalah membuat patung. Ketika dia sampaikan, duhai kaumku, duhai ayah, apa yang kalian sembah itu adalah sesuatu yang tidak akan datang, tidak akan mendatangkan manfaat
dan tidak bisa menolakkan mubarak. Tapi karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang telah mentradisi dari nenek-nenek moyang mereka, mereka tetap mempertahankan itu. Maka pada akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka yang membuat mereka marah, dan endingnya adalah Nabi Ibrahim mereka bakar hidup-hidup. Tapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim keluar dari api itu dengan selamat, dan tepatnya itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Hijrah yang dilakukan Nabi Yusuf adalah hijrah yang cukup ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Karena Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara bukan karena ada kesalahan. Allah memberikan anugerah dan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketampanan atau kegantengan wajahnya. Tapi ternyata kegantengan wajahnya itu justru membuat musibah ataupun ujian bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Karena setiap kali orang yang melihat Yusuf, semua mereka itu adalah jatuh hati atau jatuh cinta walau hanya pandangan pertama. Karena takut dia terjebak, dia takut mengikuti keinginan-keinginan perempuan saat itu. Dia pun berdoa kepada Allah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Rabb, penjaralah yang lebih baik bagi saya daripada saya mengikuti keinginan-keinginan mereka. Kalau tidak ya Rabb, suatu saat pasti saya akan jatuh mengikuti keinginan mereka, dan tentunya saya termasuk dari orang-orang yang bodoh. Maka Allah pun memperkenankan doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tinggal di penjara walau tak melakukan kesalahan apapun. Dan ini adalah hijrah yang cukup ekstrim. Di saat sekarang ini banyak ketika seseorang dianugerahi wajah yang cantik, wajah yang ganteng, justru dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka Nabi Yusuf mendekam di penjara lebih kurang 10 tahun. Dan ketika di hari Ashura 10 Muharram, Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kemudian selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa mulai dari kecilnya, ketika dia remaja, bahkan ketika diangkat Allah menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam senantiasa berhadapan dengan kematian. Karena dia hidup di zaman saat itu adalah dia berhadapan dengan seorang raja yang sangat angkuh, yang menghalalkan segala cara demi sebuah dinasti kekuasaan. Maka ketika tanggal 10 Muharram, di saat Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, lautan terbelah, Nabi Musa menyeberang. Ketika mereka sudah sampai dan Fir'aun telah berada di tengah-tengah Laut Merah, dia pukulkan kembali tongkatnya. Lautan itu pun menyatu dan Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari Ashura itu adalah hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi atau kaum yang lain, maka Rasulullah menyampaikan kita yang seharusnya lebih memuliakan bulan ini, kita yang seharusnya lebih memuliakan 10 Muharram. Maka Rasulullah menyampaikan hadis, walaupun hadisnya hadis qauli, kalau saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada 9 Muharram atau Tasu'ah. Tapi ternyata Rasulullah tak panjang umurnya, dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah menjadi hadis qauli. Maka ketika datang 9 Muharram, kita disunnahkan untuk melakukan
ibadah puasa sunnah. Dan 10 Muharram itu sendiri dalam hadis adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan melaksanakan ibadah puasa, banyak melakukan sedekah dan amal-amal ibadah yang lain, mudah-mudahan amalan kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.